Halo, perkenalkan nama saya Tasya Putri Salsabila. Nama saya Sinta Fauzia, biasa dipanggil Ja. Nama saya Faisal. Nama saya Randi Hermawan dari kelas 2C, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah sebuah pasar yang memiliki banyak konsumen yang dapat menghasilkan suatu komoditas jenis yang berbeda-beda. Jenis pasar ini juga seringkali disebut sebagai pasar yang memiliki banyak penjual yang hanya menawarkan satu jenis produk, namun dengan kualitas, bentuk, dan ukuran produk yang berbeda-beda. Di dalam pasar monopolistik, para konsumen akan merasakan adanya sebuah perbedaan dari ciri-ciri, padahal setiap produk yang ditawarkan oleh satu produsen dengan produsen lainnya. Ciri-ciri pasar monopolistik ada 5. Yang pertama, memiliki jumlah produsen atau penjual yang sangat banyak. Terdapat cukup banyak penjual di dalam pasar persaingan monopolistis. Namun, demikian ia tidaklah sebanyak seperti dalam pasar persaingan sempurna. Yang kedua, diferensiasi produk secara fisik. Produk yang dihasilkan oleh masing-masing produsen satu dengan lainnya mudah sekali dibedakan. Dan yang ketiga, produsen dapat menentukan harga. Produsen yang memproduksi barang berkualitas dan keistimewaannya sendiri akan membuat produsen biasa menentukan harga sendiri. Yang keempat, kebebasan produsen baru. Untuk keluar dan masuk pasar, produsen bisa masuk dan keluar pasar dengan mudah sesuai kebutuhannya. Di saat produsen sedikit, biasanya akan membuat keuntungan lebih tinggi. Tetapi apabila produsen banyak, maka keuntungan akan berkurang. Dan yang terakhir, produsen harus melakukan promosi. Produsen berpromosi atau beriklan secara rutin pada produk yang dijual. faktor-faktor pasar monopolistik. 1. Memiliki sumber daya. Sumber daya perusahaan bisa monopoli pasar karena kepemilikan sumber daya yang unik dan juga istimewa tidak dimiliki oleh pengusaha lainnya. 2. Skala ekonomis. Perusahaan akan memperoleh keuntungan dalam tingkat maksimum apabila tingkat produksi yang ada di dalam perusahaan tersebut cukup besar. 3. Hak monopoli dari pemerintah. Peraturan yang dibuat pemerintah juga dapat menciptakan kekuatan monopoli, contohnya tentang peraturan hak cipta dan hak paten. A. Produsen yang banyak. Banyaknya perusahaan di dalam pasar akan memberikan keuntungan tersendiri untuk para konsumen dalam memilih barang atau produk yang terbaik bagi mereka. B. Kebebasan keluar masuk untuk produsen. Adanya kebebasan untuk keluar dan masuk untuk para produsen, sehingga hal itu akan mendorong para produsen untuk selalu melakukan inovasi dalam setiap produk yang mereka tawarkan. C. Adanya referensi produk. Terdapat referensi produk yang bisa mendorong para konsumen untuk lebih teliti dalam memilih produk yang nantinya akan dibeli dan bisa membuat setiap konsumen bisa lebih selektif terhadap produk yang akan dipilih. D. Pasar mudah untuk dijumpai oleh konsumen. Pasar tersebut relatif cukup mudah kita jumpai karena sebagian besar kebutuhan sehari-hari ada di dalam pasar monopolistik. Kekurangan persaingan yang tinggi. Pasar persaingan monopolistik memiliki tingkat persaingan yang cukup tinggi, baik dalam hal harga, kualitas, maupun layanan, sehingga para produsen yang tidak mempunyai modal dan pengalaman yang cukup akan lebih cepat keluar dari pasar itu. B. Butuh modal yang cukup besar. Dibutuhkan modal yang cukup besar untuk dapat masuk ke dalam pasar tersebut, sebab para pemilik usaha yang di dalamnya mempunyai skala ekonomi yang tinggi. C. Peningkatan biaya untuk berinovasi. Pasar ini bisa mendorong berbagai perusahaan untuk selalu memberikan inovasi, sehingga hal itu akan meningkatkan biaya produksi
yang nantinya berimbas kepada harga produk yang harus dibayar oleh para konsumen. Besarnya biaya untuk promosi. Terkadang iklan tidak tepat sasaran sehingga menghabiskan banyak biaya yang cukup besar. Biaya insentif seperti bonus produksi lain juga akan menimbulkan biaya tambahan. Keoptimalan dan efisiensi. Bagi perusahaan kecil rendah. Untuk perusahaan kecil yang baru memasuki pasar monopolistik, keoptimalan dan efisiensi cukup rendah. Dampak pasar monopolistik. 1. Terjadi ketidakefisienan produksi karena produsen tidak produksi pada biaya rata-rata minimum. 2. Konsumen masih harus membayar harga produk yang lebih tinggi dari ongkos marginal untuk menghasilkan produk tersebut. 3. Konsumen menjadi banyak pilihan untuk memenuhi kebutuhan yang dapat disesuaikan dengan selera masing-masing. 4. Ketika produk tidak sesuai, maka konsumen akan sulit untuk berpindah pada jenis produk lain dari produsen yang berbeda. 5. Konsumen menjadi lebih selektif dalam memilih barang dan jasa. Pengaturan pasar monopolistik. Ketika kuantitas tidak sesuai harga, maka pemerintah harus mengeluarkan beberapa kebijakan tentang 1. Pemerintah membuat peraturan tentang kebijakan harga. 2. Hal ini berhubungan dengan fungsi pemerintahan sebagai pengawas pasar. Pemerintah memberikan subsidi. Dengan hal ini, pemerintah